Di sebuah kampung kecil di pinggiran Banjarnegara, Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki bernama Sumarno, berusia 36 tahun. Ia sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko material di kota kecamatan, sekitar 30 menit perjalanan motor dari rumahnya. Sumarno tinggal bersama istrinya, Rukmini, dan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang mereka panggil Bayu. Kehidupan mereka sederhana. Rumah papan bercampur tembok setengah jadi, halaman sempit ditumbuhi pohon pepaya, pisang, dan sedikit kebun singkong di belakang. Suasana kampung terasa akrab. Tetangga saling mengenal. Suara ayam berkokok di pagi hari bercampur dengan aroma kayu bakar dari dapur warga. Meski hidup pas-pasan, Sumarno dikenal ramah. Ia senang menolong tetangga, terutama dalam urusan bangunan karena memang bekerja di toko material. Namun, ada satu kegemaran yang sejak muda tak pernah hilang. Memancing. Baginya, memancing bukan hanya soal mendapatkan ikan, melainkan waktu untuk menenangkan pikiran. Duduk lama di tepi sungai, mendengar suara gemericik air menjadi cara Sumarno melepas lelah setelah bekerja. Beberapa kali ia mengajak Bayu ikut, tapi anaknya cepat bosan. Rukmini sering mengeluh, "Mas, kalau mancing jangan kelamaan. Pulang sore nggak apa-apa, tapi jangan sampai malam. Aku nggak enak kalau di rumah sendirian." Sumarno hanya tertawa kecil. "Iya bu, wong mancing cuma sebentar. Lagian, biar ada lauk segar buat kita juga." Hari itu hari Jumat sore. Setelah pulang kerja, Sumarno berniat memancing di sebuah sungai besar di pinggiran hutan bambu, sekitar 20 menit berjalan kaki dari kampung. Lokasi itu jarang dikunjungi orang karena jalannya agak tersembunyi, melewati pematang sawah dan rumpun bambu yang rimbun. Tapi justru di sanalah ikan-ikan besar sering didapat. Sumarno berangkat setelah salat maghrib, membawa tas kecil berisi bekal kopi dan roti, serta joran tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Rukmini sempat menahan, "Mas, beneran mau berangkat sekarang?" "Lah wong udah maghrib. Kalau malam nanti takutnya sepi." "Tenang Min, aku nggak lama. Nanti kalau ikan udah dapat 1-2 ekor, langsung pulang," jawabnya sambil memasang sandal jepit. Rukmini hanya bisa menghela napas. Ia tahu suaminya keras kepala kalau urusan memancing. Perjalanan menuju sungai terasa berbeda malam itu. Bulan separuh menggantung pucat di langit. Suara serangga malam bersahutan dari sawah yang baru selesai dipanen. Sumarno berjalan dengan santai, sesekali menyulut rokok kretek. Saat melewati rumpun bambu besar, ia melihat sesosok pria tua berdiri di tepi jalan setapak. Tubuhnya kurus, memakai baju lurik Jawa dan celana kain longgar. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya teduh dengan keriput yang dalam. Orang tua itu menoleh padanya, lalu tersenyum. "Mau mancing, Le?" tanyanya dengan suara serak namun hangat. Sumarno agak terkejut. Ia tidak mengenali pria itu. Padahal hampir semua orang di kampung sini ia kenal. "Iya Pak, mau coba di sungai belakang bambu. Bapak juga mau mancing." Pria tua itu mengangguk pelan. "Mari bareng saja. Sungai lebih enak kalau ada temannya." Tanpa berpikir panjang, Sumarno mengiyakan. Dalam hati ia merasa senang, sebab ada teman seperjalanan. Mereka berjalan berdampingan. Sumarno memperhatikan orang tua itu jalannya tenang sekali. Langkahnya ringan meski terlihat sudah sepuh. Anehnya, suara sandal atau langkahnya hampir tidak terdengar di tanah becek.
Di perjalanan, mereka mengobrol. Pria tua itu memperkenalkan diri dengan nama Mbah Kasan. Sudah lama saya suka duduk di pinggir sungai itu, Le. Airnya adem, ikannya juga besar-besar, tapi jarang ada orang mau sampai ke sana, katanya Wingit. Wingit gimana, Mbah? Tanya Sumarno. Ya, katanya ada penunggunya. Tapi saya sudah puluhan tahun duduk di sana, nggak pernah diganggu, malah sering dapat ikan besar. Sumarno hanya mengangguk. Ia bukan orang yang terlalu percaya pada cerita mistis. Baginya, sungai hanyalah sungai. Sesampainya di tepian sungai, suasana terasa sejuk. Air mengalir deras, memantulkan cahaya bulan. Pepohonan besar di tepi sungai menjuntai, menambah gelap di beberapa sudut. Sumarno dan Mbah Kasan duduk bersebelahan di atas batu besar, melempar kail ke air. Tak butuh waktu lama, Sumarno mendapat seekor ikan nila besar. Mbah Kasan tersenyum sambil menepuk bahunya. Wah, rezekimu bagus, Le. Biasanya orang baru duduk harus nunggu lama. Malam itu, anehnya, mereka berdua mendapat banyak ikan. Ember kecil Sumarno hampir penuh, padahal biasanya ia hanya dapat 2 atau 3 ekor saja. Sumarno merasa heran. Kok gampang banget ya, Mbah? Padahal biasanya susah. Mbah Kasan hanya tersenyum samar. Kalau kita sabar, rezeki akan datang sendiri, Le. Yang penting jangan serakah. Sumarno mengangguk. Meski dalam hati ada sedikit rasa janggal. Waktu beranjak larut, Sumarno menatap jam di ponselnya. Ternyata sudah hampir pukul 11 malam. Ia bergegas merapikan alat pancing. Mbah, saya pamit dulu. Istri di rumah pasti khawatir. Mbah Kasan menoleh. Matanya teduh. Besok sore datang lagi ke sini, Le. 3 hari saja. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jangan khawatir, saya temani. Sumarno terdiam. Ada nada serius dalam ucapan itu. Ia mengangguk pelan, lalu berpamitan. Sesampainya di rumah, Rukmini langsung menyambut dengan wajah cemas. Mas, kok lama banget? Aku hampir saja mau nyusul kalau sampai nggak pulang juga. Sumarno tertawa, menunjukkan ember penuh ikan. Lihat, Menteri, banyak kan? Ini rezeki. Rukmini memang ikut senang, tapi hatinya tetap tak tenang. Ia bertanya, Mas tadi sama siapa? Aku lihat dari dapur. Pas jalan lewat sawah, kayak ada orang lain di sampingmu. Sumarno terdiam sejenak. Ia lalu menjawab, Iya, tadi ketemu orang tua, namanya Mbah Kasan. Katanya orang sini suka mancing juga. Baik kok orangnya. Rukmini mengernyit. Mbah Kasan? Aku kok belum pernah dengar ya. Padahal aku lahir di sini. Semua orang tua di kampung kenal. Ucapan itu membuat Sumarno agak bingung. Namun, karena lelah, ia hanya mengangguk dan tak memperpanjang pembicaraan. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk. Senang karena dapat ikan banyak, tapi juga heran dengan sosok Mbah Kasan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Keesokan harinya, suasana rumah Sumarno terasa lebih hangat dari biasanya. Ember berisi ikan hasil pancingan semalam membuat Rukmini sibuk di dapur sejak pagi. Beberapa ekor dibakar untuk lauk siang, sisanya dibagi-bagi ke tetangga dekat. Di kampung, berbagi hasil tangkapan memang sudah biasa. Apalagi kalau banyak, pasti sebagian akan dikirim ke rumah tetangga. Saat Rukmini mengantar sepiring ikan bakar ke rumah Bu Wanti yang tinggal di depan, obrolan kecil pun terjadi. Lah, kok bisa dapat ikan segede-gede ini, Min? Tanya Bu Wanti dengan mata berbinar. Rukmini tersenyum, meski ada nada heran dalam jawabannya. Itu loh, Bu. Semalam Mas Marno mancing sampai tengah malam. Katanya ketemu orang tua di jalan, barengan mancingnya. Namanya Mbah Kasan.
Wajah Bu Wanti seketika berubah. Alisnya mengernyit, tatapannya ragu. "Mbah Kasan, orang mana Tomin? Aku dari dulu tinggal di sini, rasanya nggak pernah dengar nama itu. Wong orang-orang sepuh di kampung ini sudah hafal semua." Rukmini hanya bisa mengangkat bahu. Ia sendiri bingung. "Nggak tahu, Bu. Mas Marno bilangnya orang sini juga. Nanti sore kalau Mas Marno mancing lagi, mau saya tanyai lebih jelas." Obrolan itu menambah rasa penasaran di hati Rukmini. Ia mulai teringat betul bagaimana tadi malam dari jendela dapur terlihat bayangan samar seorang lelaki berjalan di samping suaminya. Padahal jalan di sawah itu biasanya sepi sekali malam-malam. Siang itu Sumarno tidur lebih lama dari biasanya. Mungkin karena semalam pulang larut. Bayu beberapa kali membangunkan, tapi ayahnya hanya menjawab dengan gumaman lelah. Menjelang sore, Sumarno bangun dan langsung menyiapkan peralatan pancing. Rukmini yang sejak tadi menunggu kesempatan, segera menghampiri. "Mas, beneran mau mancing lagi sore ini?" "Iya, Minister. Katanya Mbah Kasan minta aku datang 3 hari berturut-turut. Nggak tahu kenapa, tapi aku kok merasa ada sesuatu yang pengen beliau sampaikan." Rukmini menatap suaminya lama, lalu berkata dengan suara agak pelan, "Tapi Mas, Bu Wanti bilang nggak kenal siapa itu Mbah Kasan. Padahal beliau juga lahir besar di sini dan hafal semua orang tua kampung. Aku jadi takut kalau ada apa-apa." Sumarno menarik napas panjang, lalu menepuk bahu istrinya. "Sudahlah Min, mungkin beliau pendatang atau tinggalnya di dusun sebelah. Toh kemarin juga baik-baik saja, malah dapat ikan banyak. Kamu jangan keburu was-was." Meski masih ragu, Rukmini akhirnya mengalah. Ia hanya berpesan, "Ya sudah, tapi jangan terlalu malam. Kalau bisa pulang sebelum jam 10. Sore itu, Sumarno berangkat lagi. Udara lebih teduh karena awan mendung menggantung di langit Banjarnegara. Suara tonggeret mulai nyaring, menandakan malam sebentar lagi turun. Di jalan setapak menuju rumpun bambu, sosok Mbah Kasan sudah terlihat duduk di batu besar, seolah sejak tadi menunggu. Senyumnya ramah, sorot matanya tenang. "Pas waktunya, Le. Ayo, kita turun ke sungai." Kali ini, perjalanan mereka terasa lebih ringan. Mbah Kasan banyak bercerita, entah tentang masa lalu atau petua hidup. Ia bicara soal pentingnya menjaga hati, tidak iri pada rejeki orang lain, dan tidak sombong saat mendapat keberuntungan. Sumarno mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Ia merasa nyaman, seakan sedang berbincang dengan seorang ayah yang bijaksana. Setibanya di tepi sungai, mereka langsung duduk di tempat yang sama. Air sungai malam itu tampak lebih jernih, memantulkan cahaya bulan yang perlahan naik. Dan lagi-lagi, ikan-ikan datang begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ember Sumarno sudah setengah penuh. "Lah, kok gampang banget lagi Mbah?" katanya setengah tertawa. Mbah Kasan hanya menatap sungai dengan pandangan jauh. "Ingat Le, semua yang mudah didapat itu bukan sekadar rejeki. Kadang ada maksud lain yang kita belum tahu. Tapi jangan khawatir, aku cuma ingin kamu belajar sesuatu." Kata-kata itu membuat Sumarno terdiam. Ada kesan misterius yang tak bisa ia pahami. Sekitar pukul 9 malam, Sumarno memutuskan untuk pulang. Ia tidak ingin mengecewakan istrinya yang tadi sudah berpesan. Mbah Kasan hanya mengangguk, lalu berkata lirih, "Besok malam, Le, malam terakhir. Setelah itu, semua akan jelas. Kamu harus datang, ya?" Ada nada tegas, sekaligus lembut dalam ucapannya, seakan-akan sebuah janji yang tidak boleh diingkari. Sesampainya di rumah, Rukmini menyambut dengan wajah lega. Namun, saat melihat ember penuh ikan lagi,
rasa heran bercampur cemas kembali muncul. "Mas, kok bisa dapat banyak lagi? Jangan-jangan memang ada sesuatu dengan orang tua itu?" Sumarno hanya tersenyum. "Aku juga nggak tahu, Min. Tapi orangnya baik kok. Besok katanya terakhir. Setelah itu, dia mau bilang sesuatu ke aku." Ucapan itu membuat Rukmini makin resah. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali terbangun karena mendengar suara gemericik air dari arah belakang rumah. Padahal jelas tak ada sungai di sana. Ia hanya bisa beristighfar dalam hati. Keesokan paginya, kabar tentang Sumarno membawa ikan banyak mulai menyebar di kampung. Beberapa tetangga datang ke rumah, pura-pura main, tapi sebenarnya ingin tahu cerita. "Marno, mancing di mana kok bisa dapat segitu?" tanya Pak Darno, tetangga sebelah. Sumarno menjawab santai, "Di sungai belakang bambu itu, Pak, sama Mbah Kasan." Pak Darno menatapnya heran. "Mbah Kasan siapa? Aku belum pernah dengar. Jangan-jangan orang dusun sebelah ya?" Percakapan itu membuat suasana rumah jadi ramai. Ada yang percaya, ada yang curiga, bahkan ada yang diam-diam merasa takut. Rukmini hanya bisa mendengarkan dengan gelisah. Ia mulai yakin bahwa suaminya sedang berhubungan dengan sesuatu yang bukan manusia biasa. Tapi entah kenapa, Sumarno justru terlihat tenang-tenang saja. Malam pun kembali tiba. Sumarno bersiap untuk malam ketiga, malam terakhir sesuai janji. Rukmini berusaha menahan, "Mas, tolonglah, aku takut. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, kenapa harus di sungai? Kenapa enggak di rumah saja?" Sumarno menghela napas. "Aku juga enggak ngerti, Min, tapi aku merasa harus datang. Percayalah, semua akan baik-baik saja." Rukmini menunduk, air matanya mulai menetes. Ia hanya bisa pasrah, berharap suaminya benar-benar pulang dengan selamat malam itu. Malam ketiga akhirnya tiba. Suasana kampung Banjarnegara malam itu lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Tanda siang tadi hujan sempat mengguyur sawah. Dari kejauhan, suara gamelan hajatan terdengar samar, namun semakin malam suara itu menghilang ditelan sunyi. Di dalam rumah, Sumarno sedang bersiap-siap membawa alat pancing. Rukmini duduk di ruang tengah sambil memeluk Bayu yang sudah terlelap. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Mas, apa nggak bisa ditunda? Aku nggak enak rasanya. Semalam aku mimpi aneh. Katanya ada orang tua berjubah putih nyuruh aku jangan khawatir sama yang Mas jalani. Tapi hatiku tetap nggak tenang." Sumarno terdiam sejenak lalu menatap istrinya. "Min, ini malam terakhir. Aku janji nggak akan kelamaan. Aku juga pengen tahu sebenarnya apa yang Mbah Kasan maksud. Doakan aku saja." Dengan berat hati, Rukmini hanya mengangguk. Seperti malam-malam sebelumnya, di jalan setapak dekat rumpun bambu, Mbah Kasan sudah menunggu. Kali ini beliau berdiri sambil memegang tongkat kayu, wajahnya tetap teduh. "Pas waktunya, Le, malam ini kita ngobrol lebih banyak, ikan nanti urusan belakangan," katanya sambil tersenyum. Mereka berjalan menuju sungai, melewati jalan yang semakin gelap. Anehnya, Sumarno merasa langkahnya ringan sekali. Hatinya tidak lagi ragu, seolah ada sesuatu yang menuntun untuk terus maju. Setibanya di sungai, mereka duduk di tempat biasa. Namun malam itu, Mbah Kasan tidak langsung melempar kail. Ia menatap air sungai yang mengalir, lalu berkata dengan suara pelan, "Le, kamu tahu kenapa aku ajak kamu 3 malam berturut-turut?" Sumarno menggeleng. "Karena ada hal penting yang harus kamu dengar. Hidup ini bukan cuma soal kerja, cari uang, lalu habis. Ada hal yang lebih besar, menjaga hati, jujur pada diri, dan tidak melupakan ibadah.
Aku lihat kamu orang baik, tapi sering kebawa lelah dunia." Sumarno tercenung. Kata-kata itu menohok perasaannya. Memang benar, akhir-akhir ini ia sering abai salat karena sibuk kerja, lebih banyak mengeluh tentang rejeki yang pas-pasan, dan kadang terbawa emosi pada istrinya. Kalau kamu bisa sabar, hidupmu akan jadi berkah. Ingat Le, orang miskin yang sabar itu derajatnya tinggi. Jangan merasa rendah, jangan merasa kalah. Suara Mbah Kasan terdengar begitu dalam, seakan menusuk hingga relung hati. Mereka tetap duduk, tapi kali ini suasana sungai terasa berbeda. Angin sepoi berhembus, air mengalir lebih tenang, dan entah kenapa aroma wangi bunga melati samar-samar tercium. "Le," lanjut Mbah Kasan, "aku tahu kamu sering merasa kecil di hadapan orang lain. Tapi jangan lupa, yang menentukan derajat manusia itu bukan harta, tapi amalnya. Jangan iri, jangan putus asa. Kamu punya istri yang setia, anak yang sehat. Itu rejeki yang besar." Sumarno menunduk, dadanya terasa hangat. Ia tak menyangka pertemuannya dengan orang tua ini membuat hatinya disentuh sedalam itu. Tak lama, kail mereka mulai bergerak. Seekor ikan bawal besar tersangkut di kail Sumarno. Lalu menyusul ikan-ikan lain, hingga ember kembali penuh. Namun anehnya, kali ini Sumarno tidak terlalu gembira dengan banyaknya hasil tangkapan. Hatinya lebih sibuk mencerna kata-kata Mbah Kasan. Saat jarum jam mendekati pukul 10 malam, Mbah Kasan menepuk bahu Sumarno. "Sudah cukup. Besok pagi, bawalah sebagian ikan ini ke rumah Bu Wanti, tetangga depan rumahmu. Berikan dengan ikhlas. Itu bagian dari ujian kecil untukmu." Sumarno terkejut. "Kenapa Bu Wanti, Mbah?" Mbah Kasan tersenyum samar. "Dia lebih butuh daripada yang kamu kira." Sumarno mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Sesampainya di rumah, Rukmini lega melihat suaminya pulang lebih cepat. Sumarno langsung bercerita tentang wejangan yang ia dengar. Rukmini mendengarkan dengan seksama, dan matanya basah oleh haru. "Mas, kalau memang beliau orang baik, mungkin memang ada maksud Allah ketemuin Mas sama dia," ucapnya pelan. Keesokan paginya, sesuai pesan Mbah Kasan, Sumarno membawa sebagian ikan hasil tangkapan ke rumah Bu Wanti, tetangga depan rumah. Bu Wanti adalah janda berusia 50-an, tinggal bersama cucu perempuannya yang masih duduk di bangku SD. Hidup mereka pas-pasan, kadang terlihat kesulitan untuk sekadar membeli lauk. Ketika Sumarno datang membawa ikan, wajah Bu Wanti seketika berbinar. "Ya Allah, Marno, matur nuwun banget. Dari kemarin aku bingung mau masak apa. Cucuku sampai cuman makan nasi sama garam. Allah ngasih rejeki lewat kamu." Sumarno terdiam. Ia langsung teringat kata-kata Mbah Kasan semalam. Ternyata benar, Bu Wanti memang sangat membutuhkan. Hatinya bergetar, ada rasa syukur sekaligus takjub. Namun, rasa penasaran dalam diri Sumarno semakin besar. Siapa sebenarnya Mbah Kasan? Mengapa ia tahu kondisi Bu Wanti? Dan kenapa bisa selalu muncul di sungai dengan membawa keberuntungan begitu mudah? Malam itu, saat hendak tidur, Sumarno berkata pada istrinya, "Min, besok aku mau coba tanyakan lebih dalam sama Mbah Kasan. Aku pengen tahu siapa beliau sebenarnya. Rasanya ada sesuatu yang beliau sembunyikan." Rukmini hanya bisa berdoa dalam hati, semoga semua berjalan baik. Hari-hari berikutnya, nama Mbah Kasan mulai jadi bahan pembicaraan kecil di kampung. Beberapa tetangga penasaran, ada juga yang diam-diam khawatir. Sore itu, selepas bekerja,
Sumarno duduk di teras sambil menyeruput teh panas. Rukmini duduk di sampingnya, wajahnya masih menyimpan rasa cemas. Tiba-tiba, datanglah Pak Darno, tetangga sebelah rumah. "Marno, aku mau tanya, kamu beneran tiap malam ikut mancing sama orang tua yang namanya Mbah Kasan itu?" "Iya, Pak. Kenapa?" jawab Sumarno agak bingung. Pak Darno menghela napas panjang. "Aku sama orang-orang lain udah coba mikir, nggak ada orang sepuh di kampung sini yang namanya Mbah Kasan. Aku sampai nanya ke dusun sebelah, juga nggak ada yang kenal. Jangan-jangan..." Ia berhenti sejenak. "Jangan-jangan bukan orang biasa, Mar." Rukmini yang mendengar langsung menunduk, hatinya semakin resah. Sumarno hanya tersenyum tipis, meski dalam hati ia pun tak bisa menyangkal keanehan itu. Malam harinya, Sumarno tetap berangkat ke sungai. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk mencari tahu lebih jauh. Ketika melewati rumpun bambu, sosok Mbah Kasan seperti biasa sudah menunggu. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, tubuhnya tampak sedikit berpendar dalam cahaya bulan. Tapi, begitu Sumarno mendekat, sinar itu lenyap dan Mbah Kasan terlihat seperti biasa. Lelaki tua berambut putih dengan wajah teduh. "Le, malam ini jangan banyak mancing dulu, kita ngobrol saja," ucapnya pelan. Mereka duduk di batu besar tanpa membuka alat pancing. Air sungai mengalir pelan, terdengar lebih lembut dari biasanya. "Le," kata Mbah Kasan sambil menatap sungai, "kamu percaya nggak kalau dunia ini nggak cuma dihuni manusia?" Sumarno menelan ludah. Pertanyaan itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Percaya, Mbah. Wong dari kecil aku sering dengar cerita. Katanya ada jin, ada makhluk halus. Tapi aku sendiri belum pernah ngalami langsung." Mbah Kasan tersenyum samar. "Nah, itu yang mau aku ceritakan. Hidup manusia dan jin itu berdampingan. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang kafir, ada yang muslim. Sama saja dengan manusia. Bedanya, wujud kami tidak selalu bisa kamu lihat." Sumarno menoleh cepat. Kata "kami" membuat jantungnya berdegup kencang. Mbah Kasan melanjutkan, "Aku sudah lama menjaga tempat ini. Sungai ini wingit bukan karena angker, tapi karena ada janji yang harus dijaga. Banyak orang takut, padahal tidak semua makhluk gaib itu berniat buruk. Aku di sini justru untuk menjaga agar tidak ada yang mengganggu." Sumarno terdiam. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya meski udara malam sejuk. Dalam hati, ia mulai menyadari kemungkinan besar orang tua di hadapannya bukan manusia biasa. "Loh, Mbah, jadi Mbah itu?" Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara gemericik air yang lebih keras. Dari tengah sungai, muncul cahaya redup kehijauan, bergerak pelan mengikuti arus. Sumarno terperanjat. Ia yakin betul, itu bukan pantulan bulan. Cahaya itu seolah hidup, kadang terang, kadang redup, dan bergerak berlawanan arus. "Tenang, Le. Itu cuma salah satu tanda. Jangan takut, tidak semua cahaya itu menyesatkan. Kadang ia datang untuk mengingatkan," ucap Mbah Kasan dengan tenang. Malam itu, Sumarno tidak banyak bicara lagi. Ia lebih banyak mendengarkan, berusaha menenangkan diri. Saat hendak pulang, Mbah Kasan menepuk bahunya. "Besok malam, aku ajak kamu ke kampungku. Biar kamu tahu semuanya. Jangan khawatir, tidak ada yang buruk. Tapi kamu harus kuat hati. Jangan panik dengan apa yang kamu lihat." Sumarno tercekat. "Kampung Mbah? Di mana?" "Dekat saja, tidak jauh dari sini. Nanti kamu akan mengerti." Sesampainya di rumah, Rukmini langsung menghampirinya dengan wajah penuh tanya.
"Mas, ada apa lagi? Kok wajahmu pucat?" Sumarno mencoba tersenyum meski bibirnya kaku. "Min, kayaknya bener kata orang-orang. Mbah Kasan itu bukan orang biasa. Besok aku diajak ke kampungnya." Rukmini membelalakan mata. "Astaghfirullah Mas, jangan mau. Takutnya kampung jin itu. Nanti Mas nggak bisa balik." Sumarno menghela napas. "Aku juga takut, Min. Tapi ada rasa yakin di hatiku. Entah kenapa. Mbah Kasan orangnya baik, nggak ada niat jahat. Malah banyak ngasih nasihat. Aku merasa justru ada pelajaran besar yang bakal aku dapat." Rukmini menunduk, air matanya jatuh. Ia sadar suaminya sudah bulat tekad. Yang bisa ia lakukan hanyalah mendoakan. Keesokan harinya, kabar bahwa Sumarno akan diajak ke kampung misterius itu tanpa sengaja terdengar oleh beberapa tetangga. Bu Wanti yang sedang lewat di depan rumah ikut nimbrung. "Marno, hati-hati lo ya. Jangan gegabah. Aku memang seneng kamu sering pada ngasih ikan, tapi aku juga takut kalau kamu kenapa-kenapa." Pak Darno menimpali, "Kalau jadi, jangan pergi sendirian. Minimal pamit dulu sama warga, biar ada yang tahu." Sumarno hanya mengangguk. Ia berterima kasih atas perhatian tetangganya, tapi hatinya tetap ingin memenuhi ajakan Mbah Kasan. Malam berikutnya pun tiba. Udara lebih dingin, angin bertiup kencang, membuat daun bambu bergesekan nyaring. Dari dalam rumah, Rukmini menatap suaminya yang hendak berangkat dengan mata basah. "Mas, janji ya, harus balik. Jangan tinggalin aku sama Bayu." Sumarno menggenggam tangannya erat. "Aku janji, Menteri. Apapun yang terjadi, aku akan pulang." Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju sungai. Dan seperti biasa, di tepi bambu, sosok Mbah Kasan sudah berdiri menunggu, kali ini dengan sorot mata yang lebih dalam. "Sudah siap, Le?" tanyanya lirih. Sumarno menelan ludah, lalu mengangguk. "Insya Allah, Mbah, saya siap." Mbah Kasan tersenyum tipis. "Kalau begitu, malam ini kamu akan tahu siapa aku sebenarnya." Malam itu, udara Banjarnegara terasa lebih pekat dari biasanya. Langit mendung menutupi bulan, hanya sedikit cahaya bintang yang tembus. Sumarno berjalan mengikuti langkah Mbah Kasan di jalan setapak pinggir sungai. Suara air yang mengalir terdengar lebih dalam, seperti bergema dari dasar bumi. "Le, kalau nanti kamu lihat sesuatu yang aneh, jangan kaget. Anggap saja kamu sedang masuk ke dunia lain yang sejatinya ada di sekitarmu, tapi jarang bisa terlihat," ucap Mbah Kasan pelan. Sumarno hanya mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Ia merasa seperti hendak masuk ke sebuah rahasia besar. Mereka berhenti di dekat rumpun bambu yang paling rimbun. Di sana ada jalan kecil yang biasa Sumarno lewati, tapi malam itu jalannya tampak berbeda, seolah lebih panjang, dan di ujungnya terlihat cahaya kekuningan, seperti lampu-lampu rumah kampung. "Loh, Mbah, kok ada perkampungan di sana? Padahal setahuku cuman kebun sama sawah kosong." Mbah Kasan tersenyum tipis. "Itulah yang kamu belum tahu. Mari, ikut aku." Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan masuk ke jalan itu. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa suasana berubah. Udara lebih hangat, bau tanah basah bercampur wangi bunga melati. Dan di kejauhan, benar saja, terlihat sebuah kampung dengan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi, disinari lampu minyak yang temaram. Suara gamelan halus terdengar samar, seakan-akan ada pesta kecil di dalam kampung itu. Begitu masuk, Sumarno terperangah. Banyak orang tua dan muda menyambut mereka dengan senyum ramah. Pakaian mereka sederhana,
seperti masyarakat desa biasa. Tapi wajah mereka tampak bersih dan bercahaya. "Selamat datang, Le," kata seorang pria setengah baya sambil menyalami Sumarno. "Jarang ada manusia yang bisa masuk ke kampung kami." Sumarno bingung. "Kampung? Apa ini sebenarnya?" Mbah Kasan menepuk bahunya. "Inilah kampungku, Le. Kampung kami dihuni oleh kaum jin muslim. Kami hidup berdampingan, menjaga batas agar tidak mengganggu manusia. Dan hanya orang-orang yang diizinkan Allah saja yang bisa masuk kemari." Kaki Sumarno terasa lemas mendengarnya. Ia menatap sekeliling, berusaha meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. Orang-orang yang menyapanya tidak seperti hantu menyeramkan yang sering diceritakan. Justru mereka tampak sopan, teduh, bahkan penuh penghormatan. Malam itu, Sumarno diajak duduk di sebuah pendopo kayu. Di hadapannya tersaji hidangan sederhana, singkong rebus, pisang kukus, dan air kendi. Semua terasa nyata ketika ia mencicipinya, meski dalam hati ia bertanya-tanya apakah makanan itu benar-benar ada. Di sela-sela obrolan, Mbah Kasan menatapnya dalam-dalam. "Le, alasan aku mengajakmu ke sini bukan untuk menakut-nakuti. Aku ingin kamu belajar sesuatu. Hidup manusia itu singkat. Banyak yang sibuk mengejar dunia, lupa sama ibadah, lupa sama keluarga, lupa sama amanah. Aku melihat dalam dirimu ada kebingungan, ada rasa jenuh, tapi juga ada niat baik. Itulah sebabnya kamu yang dipilih untuk melihat semua ini." Sumarno tercekat. Kata-kata itu menohok hatinya. Memang akhir-akhir ini ia sering merasa lelah, bahkan kadang mengeluh pada istrinya soal rezeki yang pas-pasan. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanyanya pelan. Mbah Kasan tersenyum bijak. "Jangan tinggalkan sholat. Jangan sia-siakan keluargamu, terutama istrimu yang setia mendampingi. Ingatlah bahwa rezeki tidak hanya soal uang. Kebahagiaan, kesehatan, dan hati yang tentram itu jauh lebih besar nilainya. Dan satu lagi, jangan sombong. Karena sehebat apapun manusia, tetaplah makhluk kecil di hadapan Allah." Suasana hening sejenak. Hanya suara gamelan samar yang menemani. Sumarno merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru. Ia tidak menyangka wejangan itu datang dari seorang jin. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah putih masuk ke pendopo. Wajahnya sangat teduh, jenggotnya putih, dan sorot matanya dalam. Semua warga kampung memberi salam hormat padanya. "Inilah sesepuh kami," kata Mbah Kasan. "Beliau yang memberi izin kamu masuk ke sini." Sesepuh itu tersenyum pada Sumarno. "Nak, jangan kaget. Allah memang menciptakan banyak makhluk selain manusia. Kami sama sepertimu. Ada yang muslim, ada yang kafir. Tugasmu hanyalah memperbaiki dirimu dan keluargamu. Jangan sekali-kali meminta bantuan kami, karena itu akan menjerumuskan. Cukup jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa dunia ini luas dan Allah Maha Besar." Air mata menetes di pipi Sumarno. Ia menunduk, mengucap istighfar berulang kali. Rasa takut bercampur haru, seakan jiwanya diguncang oleh kebenaran yang sulit dijelaskan. Tak lama, suasana kampung perlahan mulai meredup. Lampu minyak satu persatu padam, gamelan menghilang, dan orang-orang yang tadi menyambut mulai mengabur seperti kabut. Mbah Kasan berdiri. "Sudah cukup, Le. Kamu sudah melihat yang perlu kamu lihat. Kini waktunya kamu pulang." "Apakah saya masih bisa bertemu Mbah lagi?" tanya Sumarno dengan suara serak. Mbah Kasan tersenyum. "Mungkin, tapi
tidak selalu dalam wujud yang sama. Yang penting, jangan lupakan pesan-pesan tadi. Perlahan, pemandangan kampung hilang begitu saja. Sumarno tersadar sudah berdiri di tepi sungai, hanya ditemani suara jangkrik malam. Tidak ada jejak kampung, tidak ada pendopo, tidak ada warga. Hanya Mbah Kasan yang berdiri di sampingnya. Wajahnya lebih bercahaya daripada sebelumnya. "Le, ini terakhir kalinya aku menemanimu mancing. Mulai besok, jalani hidupmu dengan baik. Dan kalau kamu lihat sungai ini, anggaplah kamu sedang diingatkan." Setelah mengucapkan itu, Mbah Kasan berjalan perlahan ke arah rumpun bambu. Tubuhnya semakin lama semakin samar, hingga akhirnya lenyap begitu saja, meninggalkan Sumarno berdiri terpaku dengan hati yang penuh rasa syukur dan haru. Malam itu Sumarno pulang dengan langkah gemetar. Sesampainya di rumah, Rukmini langsung menyambut dengan pelukan erat. "Mas, alhamdulillah pulang. Aku takut sekali." Sumarno menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Min, aku baru sadar. Kamu adalah rezeki paling besar dalam hidupku. Aku janji, aku akan lebih sayang sama kamu dan Bayu." Rukmini ikut menangis, tidak tahu apa yang dialami suaminya, tapi ia bisa merasakan perubahan besar dalam dirinya. Pagi itu, matahari Banjarnegara bersinar cerah setelah beberapa hari mendung. Udara segar masuk ke sela-sela rumah Sumarno. Ia duduk di teras bersama Rukmini sambil menyeruput teh panas. Wajahnya tampak lebih tenang, berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya. Rukmini sesekali melirik suaminya, lalu tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berubah. Sorot mata Sumarno lebih mantap, ucapannya lebih lembut, dan ia tampak lebih sering bersyukur. "Mas, semalam sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Rukmini akhirnya. Sumarno terdiam sebentar, lalu menghela napas. "Aku nggak bisa cerita semua, Min. Takutnya kamu malah tambah takut. Tapi yang jelas, aku ketemu kampung yang bukan dari dunia kita. Mbah Kasan ternyata bukan manusia, tapi jin muslim. Dia ngajak aku ke tempatnya, kasih wejangan, kasih nasihat." Rukmini terbelalak, tapi tidak langsung panik. Entah kenapa, ia bisa merasakan kejujuran dalam suara suaminya. "Terus, Mas nggak apa-apa?" Sumarno menggeleng sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja. Justru aku merasa diingatkan. Banyak hal yang kemarin aku keluhkan ternyata sepele dibanding nikmat yang sudah Allah kasih. Kamu, Bayu, rumah kecil kita, itu sudah rezeki besar. Mbah Kasan bilang, jangan pernah sia-siakan keluarga. Dan jangan lupa sholat." Air mata menetes di pipi Rukmini. Ia menggenggam tangan suaminya erat. "Mas, aku ikut bahagia kalau Mas jadi lebih dekat sama Allah." Kabar tentang pengalaman Sumarno perlahan menyebar di kampung. Awalnya hanya Rukmini yang tahu, tapi kemudian Bu Wanti mendengar sepenggal cerita ketika ia main ke rumah. Tak lama, Pak Darno juga ikut nimbrung. "Marno, jadi bener ya, Mbah Kasan itu bukan orang biasa?" tanya Pak Darno dengan nada setengah berbisik. Sumarno tersenyum tipis. "Iya Pak, saya juga awalnya nggak percaya. Tapi saya ngalami sendiri. Beliau jin muslim. Sosoknya baik, ngajarin saya banyak hal." Bu Wanti memelototkan mata. "Astagfirullah. Jadi kampung yang Mas ceritain itu beneran ada?" "Beneran ada. Tapi bukan sembarang orang bisa lihat. Saya pun merasa itu bukan karena kehebatan saya, tapi semata-mata karena Allah kasih izin." Tetangga-tetangga yang mendengar jadi semakin penasaran, tapi
sekaligus terharu. Mereka membayangkan betapa aneh sekaligus mengagumkannya pengalaman itu. Hari-hari berikutnya, Sumarno tidak lagi sering pergi mancing malam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bekerja dan di rumah bersama Rukmini dan Bayu. Kalaupun memancing, hanya di siang hari atau sore, sekadar mencari ikan untuk lauk. Namun ada satu hal yang membuat tetangganya heran. Setiap kali ia memancing, entah di sungai dekat rumah atau di embung kecil, ia hampir selalu dapat ikan lebih banyak dari orang lain. "Wah, tanganmu kayaknya udah jadi, Mar," seloroh Pak Darno sambil tertawa. Sumarno hanya menggeleng dan tersenyum. "Bukan begitu, Pak. Semua rezeki dari Allah. Saya cuma jadi pengingat aja. Jangan terlalu mikirin hasil. Yang penting usaha dan doa." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi orang-orang yang mendengar ada wibawa tersendiri. Suatu sore, ketika warga kampung berkumpul di langgar kecil untuk pengajian, Sumarno diminta bercerita oleh Pak Modin. "Marno, coba ceritakan pengalamanmu. Biar anak-anak muda juga ingat, dunia ini luas, bukan cuma yang bisa kita lihat." Awalnya Sumarno agak ragu, tapi akhirnya ia bercerita singkat, tanpa dilebih-lebihkan. Ia menekankan bukan pada sosok jin atau keanehan kampung gaib, tapi pada pesan yang ia dapat. Pentingnya ibadah, menghargai keluarga, tidak sombong, dan selalu bersyukur. Anak-anak muda mendengarkan dengan takjub. Orang-orang tua mengangguk-angguk pelan, merasa pengalaman itu memang syarat hikmah. Jadi bukan tentang takut sama jin atau pengen punya kelebihan, kata Sumarno menutup ceritanya. Justru yang saya pelajari, kita harus lebih takut sama kelalaian diri sendiri. Karena itu, yang paling sering bikin hidup kita hancur. Suasana langgar jadi hening, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Banyak yang terharu mendengar kalimat sederhana itu. Malamnya, ketika semua warga sudah pulang, Sumarno duduk sendirian di teras. Angin berhembus lembut dari arah sungai. Di kejauhan, ia mendengar suara gemericik air seperti biasa. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Mbah Kasan, terima kasih sudah ngajarin saya. Saya nggak tahu kapan bisa ketemu lagi, tapi saya janji, wejangan itu akan saya jaga." Entah hanya perasaan atau memang nyata, dari arah sungai terdengar suara halus seperti orang tua tertawa lirih, lalu mengucap, "Bagus, Le. Jangan lupa janji itu." Bulu kuduk Sumarno berdiri, tapi kali ini bukan karena takut. Justru hatinya hangat, seolah ia tahu, di balik kegelapan malam, masih ada sahabat gaib yang mendoakannya. Waktu berjalan. Kehidupan Sumarno sekeluarga makin harmonis. Ia bekerja lebih giat, tidak lagi banyak mengeluh. Rukmini pun merasa lebih dihargai, dan Bayu tumbuh dengan kasih sayang orang tuanya. Warga kampung sering menjadikan Sumarno sebagai contoh kecil, orang biasa yang mendapat pengalaman luar biasa, lalu mengambil hikmah darinya, bukan kesombongan. Suatu pagi, ketika Sumarno, Rukmini, dan Bayu makan bersama di dapur, Sumarno berkata pelan, "Min, aku sering mikir, kalau suatu saat aku nggak ada, aku pengen kamu sama Bayu selalu ingat satu hal. Jangan pernah tinggalkan sholat, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupakan keluarga. Itu wejangan paling berharga yang pernah aku dapat." Rukmini tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, Mas, aku janji." Bayu kecil yang belum mengerti penuh ikut mengangguk polos. "Aku juga janji, Pak." Dan pagi itu, cahaya matahari masuk lewat jendela bambu, menerangi wajah mereka bertiga yang duduk sederhana tapi penuh kehangatan.